Roposai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang ada di rumah aja. Nah, seperti biasa, Ibu kembali lagi untuk memberikan informasi-informasi yang penting yang harus kalian ketahui pada tema 7. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang teknologi pangan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang teknologi sandang. Apa sih teknologi sandang itu? Nah, sebelum kita jauh mengenai teknologi sandang, kita harus tahu dulu kenapa kita harus mengetahui informasi tentang teknologi sandang. Tujuan kita mengetahui tentang teknologi sandang ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan baju yang biasa kita gunakan sehari-hari dan mengenal kosakata baru yang ada pada teknologi sandang. Pasti berarti alat atau sebuah mesin. Nah, sandang ini adalah pakaian. Maka teknologi sandang adalah alat yang dapat mempermudah manusia untuk membuat suatu pakaian. Manfaat dari adanya teknologi sandang ini, yang pertama, prosesnya akan lebih cepat. Yang kedua, mempermudah manusia dalam membuat pakaian. Yang ketiga, menghemat waktu. Akan sangat sebentar sekali membuatnya karena dibantu oleh alat-alat dan mesin yang canggih. Yang keempat, karena semakin cepat menggunakan alat dan mesin, maka produk yang dihasilkan pun akan semakin banyak dalam waktu yang singkat. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih proses pembuatan pakaian yang biasa kita gunakan sehari-hari ini? Nah, prosesnya lumayan sangat panjang adik-adik. Dimulai dari para petani kapas yang memetik kapas seperti ini. Kemudian, kapas yang sudah dipetik tadi dibawa ke pemintal kapas dengan alat seperti ini. Nah, setelah dipintal, maka hasilnya akan menjadi sebuah benang yang biasa kita lihat. Nah, benang ini akan dibawa kepada penenun. Penenun adalah orang yang membuat benang ini menjadi kain. Nah, dengan caranya seperti alat tersebut. Setelah menjadi kain, maka orang-orang akan menjualnya atau akan menjadikan kain ini menjadi pakaian langsung. Nah, jika kita membeli kain, maka akan dibuatkan dulu pola untuk baju yang kita inginkan. Baru sampai dari situ penjahit akan menjahitkannya, lalu bisa kita pakai untuk sehari-hari. Wah, panjang banget ya cara-cara dari awal sampai akhir sampai terbentuknya baju dan kerudung yang biasa kita gunakan sehari-hari. Maka dari itu, banyaklah bersyukur karena kita masih bisa menggunakan pakaian. Setelah kita mengetahui prosesnya, kita juga akan mengetahui bahan-bahan apa saja yang dapat dijadikan baju untuk kita pakai. Bahan yang biasa digunakan untuk pakaian kita ada yang alami dan ada yang sintetis. Nah, untuk yang alami bisa terbuat dari kapas, sutra, bulu domba, dan kulit kayu. Nah, yang terbuat dari kapas seperti baju yang kita gunakan untuk sehari-hari. Nah, seperti yang kita pakai ini. Untuk sutra, karena sutra itu relatif mahal harganya, maka orang-orang hanya menggunakan kain sutra ini dalam acara-acara tertentu. Acara istimewa, misalnya ke pesta pernikahan, ke pesta ulang tahun, atau ke acara rapat dan sebagainya. Kemudian ada juga baju yang berasal dari bulu domba. Nah, adik-adik pasti tahu bulu domba itu fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya untuk menghangatkan badan kita. Nah, makanya biasanya baju dari bahan bulu domba ini ditemukan pada sweater, jaket yang kita gunakan pada musim dingin atau pada musim hujan. Seperti ini. Untuk bahan
bahan yang terakhir ini bahan kulit kayu. Adik-adik pernah nggak sih kalian pakai baju berbahan kulit kayu? Kebayang nggak oleh kalian? Nah, betul, karena kita sehari-hari jarang menggunakan baju berbahan ini, hanya pada acara-acara tertentu saja, misalnya acara festival, atau yang paling utama adalah suku Dayak yang selalu menggunakan bahan kayu ini sebagai baju khas dari suku Dayak. Kemudian, bahan yang kedua adalah bahan sintesis. Nah, bahan sintesis ini biasanya berasal dari bahan plastik yang diolah sedemikian rupa dengan bahan kimia dan bahan minyak bumi, sehingga terbentuklah sebuah kain. Nah, kain tersebut bisa saja menjadi kain spandek. Nah, contohnya bisa kalian lihat. Biasanya ada di dalam baju apa ya? Nah, betul. Ada di baju olahraga. Karena biasanya bahannya yang lentur atau elastis. Bahan yang kedua yang diolah dari sintesis adalah bahan bernama polyester. Nah, polyester ini biasanya bahan yang kurang begitu menyerap keringat, sehingga harganya pun relatif sangat murah. Nah, biasanya ini digunakan pada kaos sehari-hari atau pada baju olahraga juga adik-adik. Itulah bahan-bahan alami dan sintetis. Nah, sekarang kita juga harus tahu kenapa sih manusia itu harus berpakaian. Selain umat Islam bertujuan untuk menutupi auratnya, nah kebanyakan zaman dulu mereka menggunakan pakaian itu untuk memperlihatkan kasta mereka. Misalnya baju yang mewah, yang megah seperti gaun, berarti menandakan dia adalah anak orang yang memiliki kekayaan yang tinggi atau jabatan yang sangat tinggi. Nah, untuk baju yang biasa-biasa saja seperti ini, mereka akan memandang keadaan ekonominya sangat rendah. Nah, selain memperlihatkan kasta, pakaian juga sangat penting untuk memperlihatkan profesi seseorang. Nah, adik-adik, kalau melihat foto orang sedang menggunakan baju ini, adik-adik akan melihat profesi apa sih? Ya, betul. Ini adalah profesi seorang dokter. Kalian dapat mengenalinya dari pakaiannya. Nah, coba kalau yang seperti ini. Ya, betul. Dia adalah seorang polisi. Berkat baju, kita dapat mengetahui profesi dari seseorang. Nah, tugas kalian sekarang adalah coba sebutkan 10 profesi yang bisa dikenali dari pakaiannya atau dari seragamnya. Ya, Ibu tunggu. Selamat mengerjakan. Selalu semangat, selalu semangat. Semangat anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.